Pesta Demokrasi 5 Tahunan Indonesia telah selesai digelar secara serentak. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei sudah menyuarakan bahwa Paslon 02 unggul ketimbang Paslon 01 dan 03. Sementara dari segi legislatif, hasil hitung cepat mendeklarasikan sang banteng menang hat-trick, melampaui partai-partai politik lainnya. Namun, riuh pasca pemilu belum juga surut. Dugaan kecurangan pun membuntuti. Bagaimana isu kecurangan ini ramai diperbincangkan dalam pantauan Netre? Bersama saya, Ananditya Paradi, inilah Melek Politik selengkapnya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe dulu YouTube channel Netre, like video ini, dan juga sebarkan video ini ke seluruh media sosial yang kamu punya. Dari pantauan Netre selama 2 hari, yaitu di periode 14 dan 15 Februari, kata kunci pemilu dan Sirekap terpantau ramai di kanal X. Sebanyak 457.000 unggahan dari 127,9 ribu akun membicarakan hal tersebut. Topik ini bahkan menghasilkan 807,7 ribu reaksi warganet dengan jangkauan hingga 492,4 juta akun X. Intensitas perbincangan terkait hal ini memuncak pada 15 Februari lalu, hingga mencapai 239,7 ribu unggahan muncul saat itu. Sedangkan pemantauan pada 1 hari sebelumnya atau pada hari H pencoblosan terdapat 217,7 ribu unggahan yang memperbincangkan kedua kata kunci tersebut. Warganet X fokus memperbincangkan dugaan seputar kecurangan pemilu. Tak heran, kata kecurangan dan curang terlihat yang menonjol dari pemantauan Netre. Obrolan seputar kecurangan, salah satunya dijabarkan melalui surat suara yang lebih dulu dicoblos oleh sejumlah oknum di Madura sebelum hari pemungutan suara. Info ini pun diunggah akun X Ben Asyaraf 401 dan Mapedosa 01 yang memperoleh ribuan impresi oleh warganet. Kecurangan serupa juga terhighlight oleh akun @yurisa_samosid yang merupakan loyalis paslon 01 Anies Mohaimin yang menginfokan adanya kecurangan di daerah Tegal hingga Bandung. Ada juga akun pribadi Setiawa 4 yang menunjukkan kecurangan di daerah Cakung, Jakarta Timur. Selain itu, banyak warganet yang juga berbondong-bondong mengumpulkan bukti kecurangan, baik menggunakan video maupun foto, seperti tampak pada akun-akun berikut: @linabosanova, @timpengwinas, @kserafin, hingga musisi Ananda Badudu melalui akunnya @anandabadudu yang membuat utas untuk mengumpulkan bukti kecurangan dari warganet se-Indonesia. Sementara itu, portal berita Tirto ID juga ikut meramaikan lini masa X dengan menampilkan utas kecurangan pemilu masa lalu yang terjadi pada masa pemimpin Orba alias Orde Baru, Soeharto. Utas ini berhasil memperoleh 2.000 lebih likes dan direpost sebanyak 921 kali. Sejatinya, tak hanya kecurangan yang diduga terjadi saat pemungutan suara, warganet terpantau juga menyoroti aplikasi Sirekap milik KPU. Aplikasi ini mendominasi perbincangan di samping kata kecurangan, hingga muncul sebanyak 44,4 ribu unggahan. Hal yang paling banyak disoroti adalah kesalahan yang terjadi pada sistem pindai Sirekap, yang salah dalam menangkap angka yang tertera pada kertas hasil C1 plano, sehingga menggelembungkan atau bahkan mengurangi jumlah suara paslon tertentu, seperti yang diungkapkan oleh akun @hipohan dan @keepitseiki. Tak hanya itu, banyak juga warganet yang memberikan bukti melalui rekaman video seperti yang diunggah oleh @malika6027. Bukti ini membuat banyak warganet meragukan kualitas Sirekap, seperti akun Biliardo yang ingin mengusut aplikasi tersebut. Ada juga akun @elisa_jkt yang meminta publik dalam unggahannya untuk tidak percaya pada hasil perhitungan pada aplikasi Sirekap, dan dirinya juga menekankan bahwa kesalahan OCR atau Optical Character Recognition terjadi di semua perolehan paslon, bukan hanya salah satu saja. Meski begitu, akun Elisa_jkt juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap KPU karena mereka tidak mampu mengakui bahwa aplikasi tersebut memiliki kualitas yang buruk. Selain warganet, penyidik korupsi senior Novel Baswedan
juga turut bersuara untuk aplikasi Sirekap. Dirinya berpendapat bahwa KPU seharusnya melakukan simulasi dulu agar tidak menimbulkan masalah lainnya. Sementara itu, dari event 5 tahunan ini agaknya membuat emosi banyak warganet jadi meningkat. Seperti yang terpantau dari grafik top complaints. Tak sedikit warganet yang merasa kecewa, marah, susah, hingga mengumpat dan mengeluarkan kata kasar. Dari pantauan top hashtag juga terlihat sejumlah protes dituangkan dalam beberapa tagar seperti tagar KPU biang curang brutal, tagar pemilu curang, hingga tagar pemilu ulang. Untuk pantauan akun yang paling berpengaruh pada masa periode pemantauan, terdapat akun @hasna_dstr yang memperoleh impresi sebesar 103,2 ribu reaksi, yang merasa sedih jika paslon 02 terpilih. Akunnya juga memperoleh impresi terbesar adalah akun @darsalexandra1 yang mendapatkan 62,5 ribu reaksi, disusul akun Konvoy MF yang mendapatkan impresi 27,3 ribu reaksi. Selain pemantauan pada kanal media sosial X dengan menggunakan kata kunci pemilu, Nitre memantau juga topik ini pada kanal media massa daring. Sebanyak 9,4 ribu artikel dari 385 media terpantau dari tanggal 14 dan 15 Februari silam, dan sebanyak 85% pemberitaan terpantau bertemakan politik, diikuti dengan topik pemerintahan, hukum, hingga otomotif. Pemberitaan media massa daring didominasi oleh pembahasan perolehan suara sementara, mulai dari paslon capres-cawapres hingga anggota legislatif, seperti berita dari Partai Buruh, Partai Umat, hingga berita istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, yang mengungguli pesaing-pesaingnya, yang notabene adalah figur pesohor ibu kota, mulai dari Giring Ganesa hingga musisi senior Melly Goeslaw. Kemudian, untuk pantauan paslon capres dan cawapres, dalam media massa daring terlihat nama Prabowo Subianto menjadi man of the topic pada artikel-artikel pemberitaan dibandingkan rival-rivalnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nama Ketua Umum Gerindra tersebut muncul sebanyak 11,9 ribu kali. Sementara Ganjar hanya disebut sebanyak 6,4 ribu kali dan Anies sebanyak 5,5 ribu kali. Pemberitaan Prabowo mencuat ketika sejumlah pemimpin negara-negara tetangga seperti Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Malaysia, hingga Perdana Menteri Republik Ceko memberikan selamat kepada Sang Menteri Pertahanan. Selain itu, mencuatnya nama Prabowo karena berdasarkan hasil real count sementara, dirinya juga unggul di kandang banteng alias Provinsi Jawa Tengah, di mana notabene provinsi tersebut seharusnya menjadi basis lumbung terbesar bagi paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di sisi lain, juru bicara tim pemenangan kubu Amin, Indra Karismiaji, seolah sudah tahu adanya intrik di balik kemenangan kubu 02, di mana tim pemenangan mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan mengantongi 58% suara, bahkan sebelum pencoblosan berlangsung. Di sisi lain, kata KPPS juga tak kalah heboh mendominasi pemberitaan pada media massa daring. Berbeda di media sosial yang menjadi meme, fokus berita media massa justru berisi kisah pilu, seperti banyaknya anggota KPPS yang tumbang akibat kelelahan. Bahkan, anggota KPPS di daerah Makassar diberitakan meninggal dunia setelah bertugas menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Kata KPPS juga mendominasi kata populer saat membahas proses rekap suara. Contohnya, berita KPPS Bulungan yang menemukan banyak kesalahan yang terjadi saat mengakses aplikasi milik KPU tersebut. Menurut Komisioner KPU Bulungan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Mistang, menyatakan hal tersebut lumrah terjadi, diakibatkan banyaknya yang mengakses aplikasi tersebut sehingga mengalami overload dan terjadi error data, seperti yang dikutip pula oleh media Tribun Kaltara. Kata lain yang juga cukup mendominasi perbincangan adalah kata kecurangan. Hal ini juga disoroti oleh kubu Amin bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa klaim kemenangan apabila masih banyak ditemukan fakta dan bukti kecurangan. Sementara kubu Ganjar Mahfud sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri kecurangan yang terjadi di lapangan. Seperti mengutip pernyataan Hasto Kristianto yang merupakan sekretaris TPN Ganjar Mahfud, yang mengklaim pihaknya telah menemukan beberapa indikasi kecurangan
dan menerima beberapa laporan terkait rekayasa pemilu yang sistematis dari hulu ke hilir. Temuan lain adalah juga adanya keberpihakan aparat negara hingga adanya perlakuan intimidatif demi mendulang suara bagi paslon 02, Prabowo dan Gibran, seperti pernyataan Hasto yang dikutip dari media Suara. Lalu dalam pantauan top portal, Jawa Post National Network menjadi top portal yang paling sering mengulas terkait pemilu, dengan merilis sebanyak 257 artikel. Disusul CNN Indonesia dengan artikel 249 artikel dan inews.id sebanyak 247 artikel. Pelaksanaan pesta demokrasi memang sudah usai, namun perhitungan real count masih terus berjalan hingga pada Maret nanti. Ketok palu KPU lah yang menentukan paslon mana yang berhasil meneruskan estafet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan, atau akankah bukti-bukti kecurangan yang tengah dikumpulkan pihak-pihak tertentu akan menjadi alat sah bagi KPU untuk mengadakan putaran kedua nantinya. Kawal terus perkembangannya ya, dan jadikan pesta demokrasi 5 tahunan ini menjadi pesta yang menentukan nasib baik bagi negara kita tercinta Indonesia. Untuk kamu yang mau memantau isu-isu yang sedang ramai diperbincangan di sosial media atau di media pemberitaan, hingga tren-tren yang sedang ramai, yuk manfaatkan trial dari Netre Media Monitoring. Coba gratis ya di monitoring.netre.id. Akhir kata, saya Ananditya Paradi undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye semuanya.